Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pagar laut ini menjadi skandal besar bagi seorang Jokowi ya. Nampaknya ya Prabowo ini kabarnya dapat laporan dari intelijennya bahwa negara ini ya dirampok 900 triliun. Wow. Benar nggak begitu kan ya? Benar nggak seperti itu? Apakah benar dugaan-dugaannya? Ini ucapannya mungkin disampaikan oleh Said Didu kalau nggak salah begitu. Tapi pada kenyataannya ketika Said Didu bersuara, ketika masyarakat ini bersuara, ternyata ya Jokowi turun tangan. Seorang Jokowi turun gunung seolah-olah membela dirinya begitu kan. Walaupun secara tidak langsung bahwa seorang Jokowi ini begitu kan ya masih nuansanya ya mau cuci tangan. Lihat saja kabarnya soal soal legalnya ya, yang harus dilihat itu adalah legalnya kata seorang Jokowi. Masih reklamasi, seperti Anda ketahui reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diurek-urek terus akhirnya dibatalke karo Anies, ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia dan kaya raya di wilayah-wilayah itu, membokongi atau memantati kalian. Dan itu ada 37. Itu baru reklamasi. Durung meneh kowe nek wis saiki gas dan energi itu sudah akan berpindah ke panas bumi. Panas bumi itu gunung berapi ki wis dikapling, wis dikontrak 30 sampai 40 tahun. Ya Merapi, ya Merbau, endi wae sing kira-kira ana panas buminya sudah dikontrak, sudah dijual oleh pemerintah tanpa kalian tahu. Panas bumi dari gunung itu termasuk nanti nek kowe ndelok pegunungan Kendeng dan Kapur Utara di utara Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang kemarin kita ke Rejo Banjarrejo sampai ke Jombang Kabuh itu. Kalau benar negara kita itu dirampok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebesar 900 triliun, pasti begitu kan ya ada kong kali kong besar. Tidak mungkin begitu tiba-tiba ada skandal besar atau merampok orang dan sebagainya begitu kan ya. Merampok negara tanpa ada orang dalamnya. Ya, ini benar hati-hati begitu. Memang benar sih apa yang disampaikan Cak Nun dulu begitu kan ya, mengatakan bahwa sudah membaca bagaimana apa yang terjadi ke depannya dan sekarang tahun 2025 ini. Itu sudah terbukti omongan Cak Non begitu kan. Bisa saja analisa dari Cak Non dan Rocky Gerung itu begitu kan, bisa saja meleset, bisa saja tidak begitu. Apa yang kemudian kita lihat soal kritikan-kritikan dulu kepada Jokowi begitu kan ya. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada siapapun bahwa negara kita ya tidak boleh ada lagi yang kemudian dirampok sana sini begitu. Dalam artian dirampok itu mungkin banyak orang yang kemudian korupsi di dalamnya. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Karena yang kita lihat hari ini adalah persoalan-persoalan yang kemudian kita hadapi begitu. Artinya apa? Artinya kekuatan yang punya oligarki itu pasti saya rasa kuat, sangat kuat ya begitu kan ya. Bahkan ini pagar laut jadi skandal besar Jokowi, negara dirampok 900 triliun ya, Prabowo dapat laporan intelijen kabarnya. Siapa yang melakukan itu? Ya pemangku-pemangku kebijakan yang kemudian ada kong kali kong besar. Bisa saja begitu, bisa saja. Karena yang kita alami sekarang ini adalah masyarakat ya sudah yang tahu di situ adalah sesama pemerintahannya. Kalau rakyat mau bisa apa begitu? Rakyat itu tidak tahu ya bahwa orang terkena korupsi dan OTT begitu kan ya, tidak tahu di situ kecuali ada pemberitaan dari MK, dari Mahkamah dari kejaksaan begitu. Sehingga apa yang terjadi? Siapa lagi kalau bukan kejaksaan, KPK, penegak hukum yang kemudian dianggap percaya oleh masyarakat sehingga menitipkan harapan bagaimana soal keadilan. Salah satu yang perlu diapresiasi luar biasa adalah Said Didu begitu kan ya.
Ya, mereka bersuara lantang, ya, oligarki penyiksa rakyat dan perampok negara rakyat begitu kan. Sampai Rocky Gerung di situ begitu ya, kabarnya sudah apa namanya menangis begitu kan ya, mengkritik habis-habisan soal apa namanya laut ini begitu. Sehingga apa yang terjadi? Coba bayangkan. Bayangkan sekali begitu kan, negara kita kalau ada orang yang kemudian menguasai begitu kan, menguasai apa namanya tanah kita, alam kita begitu tanpa apa namanya tanpa didasari dengan bukti-bukti yang kemudian kuat seperti perizinan dan sebagainya. Saya kira ini harus benar-benar diusut ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen yang mengatakan wah ini gimana, wah ini gimana. Jadi akhirnya seorang Jokowi ini turun tangan begitu kan ya. Akhirnya orang Jokowi ini membela dirinya sendiri, membela pagar laut ya. Coba kita baca ini. Janji tidak impor cuma sebatas di mulut doang. Sudah kan? Jadi Aguan, ada Jokowi begitu kan, ada Bahlil ya, ada Prabowo, ada Kapolri dan sebagainya. dia sudah banyak foto-foto yang kemudian kepada siapapun begitu kan ya. Bahkan orang mengatakan wah jangan-jangan ini anteknya, ini apanya begitu ya. Orang menduga seperti itu. Nih, sepertinya dia punya kepentingan di sana. Kali ini tidak di atas namakan anaknya, ya menantunya atau sepupunya atau keponakannya. Ngeri-ngeri sedap kalau ini terjadi begitu. Sehingga bumi kita, alam kita, kekayaan alam kita dikuras habis bagi orang-orang mereka begitu. Ngeri bukan? Ngeri bos, ini ngeri sekali begitu. Makanya saya tidak habis pikir begitu kan. Ketika ada orang yang sudah membela habis-habisan, membela sana sini begitu kan. Ya padahal itu jelas-jelas salah masih saja dibela. Karena apa? Tidak mungkin mereka membela tanpa ada apa namanya finansial yang kuat. Kan itu logikanya. Ngeri-ngeri sedap. Siapa yang harus bertanggung jawab? Yaitu Jokowi begitu. Ini ada yang selalu ngotot bela oligarki dan ngaku tokoh agama. Info yang saya terima ternyata yang bersatukan adalah koordinator atau outsourcing preman yang ditempatkan di kampung-kampung, gaji preman per bulan sebesar UMR. Siapa mereka? Ya, kita lihat sajalah nanti begitu ya. Apalagi ada Ani Sandi, koordinator JRP, ngaku mahasiswa UMT, ya dicari pihak kampus untuk klarifikasi. Sudah bukan mahasiswa sejak tahun 2021. Artinya orang ini sudah DDO. Satu persatu kan sudah terbongkar begitu kan. Satu persatu sudah terbongkar. Jadi mau beralibi apapun mereka tidak bisa. Ya, semoga Pak Said Didu investigasi dan wawancara nelayan yang dirugikan dan selidiki Oknum Pemkab Tangerang yang diduga terima cuan senilai 60 miliar. Mana tahu pucuk pimpinan tertinggi di era Presiden Prabowo ikut bermain ya. Coba kita cek saja. Makanya orang-orang yang bermasalah, menteri-menteri yang bermasalah dan sebagainya itu harus benar-benar dicek ya. Sudah benar-benar dicek. Ini gaya hidden Arsin Kepala Desa Kohor Kabupaten Tangerang pilih peliharaan Aguan Pik 2 memiliki 5 mobil mewah dan jam tangan ratusan juta. Benar nggak seperti itu? Ini harus benar-benar diusut begitu. Sebentar lagi akan diusut siapapun orangnya. Jadi saya kira ini akan benar-benar masyarakat kalau bersatu begitu bisa mengusut apa yang akan terjadi, mencari kebenaran dan keadilan. Saya kira keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia itu hanya omong-omong untuk saat ini begitu kan. Ya, kenapa? Karena di era zaman Jokowi itu pada waktu itu ya nampaknya hukum itu nampaknya ya bisa dijual belikan. Siapa yang banyak uang dan itulah sebagai pemenang. Coba kita baca lagi ini beritanya ya. Pagar laut jadi skandal besar Jokowi, negara dirampok 900 triliun ya. Prabowo dapat laporan intelijen katanya ya. Polemik pembakaran laut sepanjang 30,16 km itu masih belum mendapatkan penanganan gas ya dari pemerintahan Prabowo Subianto terkait siapa dalang di balik proyek besar yang tersebar di wilayah-wilayah di Tangerang. Melihat fenomena ini, mantan presiden, mantan sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN ya 2005-2010, Muhammad Said Didu meminta Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas terkait masalah agar laut di beberapa wilayah. Said Didu menilai keberadaan pagar laut yang dibangun beberapa wilayah berpotensi mengganggu kedaulatan negara serta bisnis negara. Bahkan Said menjelaskan jika 1 hektar lahan dari laut yang diambil dari Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk, Naga, Banten, maka dapat dijual kembali pada hektar mencapai 600 miliar. Bayangkan di situ begitu kan ya.
Pasirnya dapat, tempatnya dapat, semuanya dapat. Ini kan cuan menguntungkan sekali. Ditambah lagi dengan tambang-tambang ilegal gitu. Kan ngeri pada akhirnya. Jadi artinya apa? Artinya Jokowi ini punya Prabowo ini punya tantangan besar. Salah satu yang menjadi indikator itu adalah soal tambang ilegal. Ada tambang ilegal, terus kemudian ada pagar laut ilegal dan sebagainya. Mungkin bisa saja ini tantangan besar. Saya kira pesimis sih sebenarnya. Prabowo tidak mungkin akan mengusut sampai detail begitu kan. Ya mungkin membongkar membongkar pagar laut, ya SHGB-nya dicabut, itu aja sebenarnya. Kalau belum ada orang yang kemudian ditindak, dihukum dan sebagainya, saya kira masih agak jauh begitu kan. Ya paling cuma ditelusuri ya, terus kemudian dicari buktinya apa dan sebagainya, itu prosesnya masih lama begitu. Sehingga karena dibalik ini semua adalah orang-orang kuat ya. Saya menjelaskan jika 1 hektar lahan dari yang diambil Tanjung Pasir, ya artinya apa? Jika 1 hektar diambil maka bisa menjual hektar 600 miliar. Anda bisa bayangkan. Kalau di era rencana mengambil laut 1.500 hektar dan kalau dikalinya hasil mencapai 900 triliun. Hal ini rupiah yang terhitung, ya Said Didu mengatakan bahwa pemagaran laut yang terjadi saat ini dinilai dapat menjadi suatu ladang bisnis untuk mencapai keuntungan yang sangatlah besar. Terakhir ya, Said Didu menilai persoalan pagar laut ini adalah bentuk perampokan ya negara atas pembentukan proyek strategis nasional PSN ya oleh mantan presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Sebelumnya ex-sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN ya Said Didu ikut turun langsung. Dia bahkan membagikan video memperhatikan ya TNI AL sudah menyiapkan ya tank amfibi di situ. Nah, ini kan sudah jelas begitu. Artinya selama ini ketika Said Didu bersuara begitu, ternyata ini benar bahwa ya PSN Peak akan dievaluasi, pagar laut yang kemudian mentereng sana sini begitu akan sudah dicabut SHGB-nya, dibongkar begitu kan. Itu kan menandakan bahwa benar apa yang disampaikan Said Didu. Dan kabarnya orang-orang yang ingin membantu dia begitu kan ya. Orang-orang yang menjadi lawan mereka tidak percaya. Ya karena dipuja-puji sana sini begitu kan. Apakah dia cari keuntungan? Ya kita lihat saja. Tidak ada makan siang gratis ya. Jadi semuanya adalah ada kepentingan-kepentingan tersebut. Anda berbicara, Anda mendukung salah satu ini, afiliasinya ke situ, pasti ada bayarannya. Ngeri-ngeri sedap bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Makanya ya jalan satu-satunya adalah Prabowo harus berani mengusut tuntas ini semua. Ya Jokowi pun ya harus berani diperiksa ya, harus berani memeriksa seorang Jokowi. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.